Ya, Anas Urbaningrum sekarang lagi ada di penjara Sukamiskin, penjara khusus koruptor. Dari dalam penjara, Anas menulis sepucuk surat. Dan surat Anas Urbaningrum itu viral di media sosial. Karena pada April, tepatnya sekitar tanggal 3 nanti, Anas akan dibebaskan dari penjara Sukamiskin itu. Kita mungkin udah nggak tahu lagi atau udah lupa sama kasus Anas Urbaningrum ini. Kayaknya kita perlu ingat-ingat lagi apa yang sebenarnya menimpa Anas. Jadi begini, saya yakin konten saya ini bikin orang-orang Cikeas kesel. Balik ke 10 tahun silam ya, sekitar tahun 2013, kita dihebohkan dengan kasus korupsi Hambalang. Proyek ini adalah proyek pembangunan pusat pendidikan pelatihan dan juga sekolah olahraga nasional. Kasus Hambalang itu menyeret banyak politisi dari Partai Demokrat, partai yang saat itu dianggap jadi kuda hitam karena menang pemilu berturut-turut, dan partai yang membuat SBY berhasil jadi presiden ke-6 2 kali, 2 periode. Anas Urbaningrum pada tahun itu menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Anehnya, sebagai ketua ia malah ikut terseret arus korupsi Hambalang bersama Angelina Sonda, ada juga Andi Malarangeng, dan juga yang paling ngetop Nazarudin. Keanehan itu lebih mengherankan karena Demokrat tetap aman-aman saja meski para elitnya terjerat kasus ini. SBY sebagai presiden tetap aman sentosa di tahtanya meski partainya hancur berkeping-keping oleh kedaulatan hukum. Anas Urbaningrum terus-menerus dinarasikan dirinya itu sebagai korban kriminalisasi. Ia merasa posisinya sebagai ketua umum Demokrat memang diincar agar jatuh. Selama ini kita jarang memandang kemelut Hambalang dari sudut pandang Anas, nggak pernah, nyaris nggak ada berita soal itu. Mungkin inilah mengapa surat Anas itu kemudian viral menjelang sel penjara Sukamiskin dibuka untuknya. Ternyata ada sisa-sisa kasus yang belum selesai, bos. Apakah Anas akan membalasnya? Apakah kesaksian versi Anas akan menjadi geger politik besar bagi SBY dan Demokrat beserta keluarganya? What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Dugaan-dugaan muncul karena SBY punya rivalitas dengan Anas. SBY ini seolah-olah tersaingi oleh Anas. Anas politisi muda tiba-tiba ngetop dan bisa jadi ketua umum Demokrat. SBY khawatir, AHY masa depannya gimana? Kira-kira begitu. Banyak loyalis Anas mengaitkan pengambil alihan kursi ketum Demokrat oleh SBY pada 2013 itu hingga konferensi pers SBY dari Jeddah untuk meminta KPK menangkap Anas. Ini adalah sebuah permainan. Lapisan fakta soal kriminalisasi pada Anas mulai kembali dibicarakan oleh para loyalis Anas menjelang Anas bebas. Nah, surat Anas yang viral di sosial media itu adalah kunci. Ya, surat Anas itu kemudian menjadi kunci untuk melihat apa yang akan dilakukannya setelah bebas April ini. Setidaknya surat Anas yang viral itu bisa kita bedah dalam beberapa poin kunci. Jelas, dalam kasus Antasari atau Anas, tersisa misteri besar, di mana SBY selalu dikaitkan pada rangkaian kasus ini. Dahsyatnya pengakuan Antasari entah akan bertambah besar dampaknya setelah pengakuan Anas nanti. Tetapi yang jelas semua aktor misterius dalam berbagai kasus kontroversial ini harus dibuka pada publik. Anas, Antasari, dan beberapa tokoh kunci pada kasus besar era SBY mungkin akan mengubah kisah politik menuju 2024. Poin pertama, bagi Anas, Sukamiskin adalah tempat pengasingan. Artinya kasus yang menimpanya memang sengaja dirancang untuknya. Maka itu Anas melanjutkan bahwa ia paham bahwa para sahabat marah terhadap kezaliman dan kriminalisasi yang menimpanya. Lalu yang kedua,
Anas minta para loyalisnya untuk tenang, sabar, dan menjaga suasana kondusif. Bagi Anas, ia akan terus berjuang untuk keadilan. September 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor menjatuhkan vonis 8 tahun penjara untuk Anas. Lalu proses banding yang panjang ditempuh Anas ke MA. Tapi justru hukuman Anas diperberat jadi 14 tahun penjara. Tadinya 8, dia banding jadi 14 tahun. Pepatah bijak pernah berkata, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Sehebat-hebatnya seseorang bisa menutupi kebusukan, aroma busuk itu akan terhirup kemana-mana. Aroma itu akan dengan sendirinya sampai ke hidung banyak orang. Mungkin pepatah ini akan membuat kita paham bahwa sebagus apapun citra politik seorang tokoh dibangun, jika ada kebusukan politik di tubuhnya, maka aroma busuk itu bisa merebak dan dihirup banyak orang. Hukuman Anas pada 5 tahun kemudian ditinjau kembali. Hingga pada April bulan depan Anas bisa menyambut kebebasannya. Karena dari 14 tahun dikembalikan ke 8 tahun. Melalui panjangnya proses peradilan, Anas dinyatakan bersalah atas tindak pencucian uang dan korupsi APBN. Klaim soal Anas bersalah tentu adalah klaim hukum yang mendasar. Tapi banyak loyalisnya Anas seperti Gede Pasek dan sebagainya meyakini bahwa Anas itu nggak bersalah. Ini kriminalisasi, ini permainan. Mereka mempercayai Anas tidak sepenuhnya bersalah. Seperti yang saya bilang tadi, Gede Pasek adalah salah satu loyalis Anas, yakin bahwa ada kriminalisasi dan pembungkaman di balik penahanan Anas waktu itu. Kejanggalan terdapat dari soal surat perintah penyidik atau sprindik yang bocor hingga gratifikasi aneh soal mobil Harrier. Bagi Gede Pasek, sahabatnya Anas itu, bukti-bukti ini merupakan bukti adanya intervensi besar pada kasus Anas ini agar Anas dijebloskan ke penjara atau ke bui. Banyak orang langsung mengaitkan intervensi pada Anas ini dengan SBY. Kayaknya 100 miliar kepada sejumlah anggota DPR dan juga pejabat kejaksaan waktu itu. Antasari sebagai penegak hukum, ketua KPK dalam kasus Aulia Pohan dan juga aliran dana haram itu, entah bagaimana dijerat dakwaan membunuh Nasruddin Zulkarnain. Ya, dalam sejarah politik setelah reformasi, kasus Antasari merupakan tragedi yang besar. Ia adalah lembar hitam yang mencatat biadabnya kekuasaan dalam mengintervensi proses hukum. Ternyata lembaga penegak hukum sekalipun bisa menjadi senjata politik, bos. Dan itu ampuh untuk mengintervensi dan menjebloskan seorang tokoh. Dalam kasus Antasari, ada konspirasi besar yang mengintervensi kerja KPK dalam menyelidiki dan menindak kasus korupsi. Sebaliknya, dalam kasus Anas, ada intervensi dari partai politik untuk menendang seseorang dari kursi jabatannya. Jelas, dalam kasus Antasari ataupun Anas Urbaningrum, tersisa misteri besar di mana SBY selalu dikaitkan pada rangkaian kasus ini. Dahsyatnya pengakuan Antasari entah akan bertambah besar dampaknya setelah pengakuan Anas nanti ya kalau dia bebas, tapi yang jelas semua aktor misterius dalam berbagai kasus kontroversial ini harus dibuka pada publik. Publik berhak tahu yang sebenarnya. Anas, Antasari, dan beberapa tokoh kunci pada kasus besar era SBY mungkin akan mengubah kisah politik menuju 2024 yang sebentar lagi. Pepatah bijak pernah berkata, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Sepotong surat pendek yang tersebar di sosial media ini aja bikin geger. Sepotong surat ini bikin geger. Pengakuan Anas memang ditunggu-tunggu banyak orang. Apalagi setelah hebohnya pengakuan Antasari Azhar, mantan pimpinan KPK. Lagi-lagi SBY menjadi sosok misterius di balik kasus kontroversial ini. Antasari Azhar didakwa sebagai pembunuh dari Nasruddin Zulkarnain. Ia dijatuhi 18 tahun masa tahanan dan mendapat grasi dari Presiden Jokowi pada tahun 2017. Setelah bebas, Antasari membongkar konspirasi yang berkaitan dengan besannya SBY, Aulia
Pohan. Antasari pada waktu itu sedang menyelidiki kasus aliran dana dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, bos.